kita nunggu 16.30 tet, kita mulai. Oke, Ma'am. Ya, oke. Oke, Ma'am. Alright. Recording in progress. Yes, 16.30 exactly. Tepat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How's life, everybody? Is everybody doing great? Yes. Alright. Okay, thank God. Sehat semua ya. Okay, I would like to say hello to for those who open their camera. Ada Joko Supriyan. Joko. Hello, ma'am. How are you? We I'm also fine. Okay, that's great to hear that. Muhammad Muas. Hi, Muhammad Muas. Hello, ma'am. Alright, we have Danang. Hi, Danang 089. Hey, Ma'am. Hi, and we also have Dito. Oh, this one is Dito. Hi, Dito 083. Hello, ma'am. We also have Amarudin. Hi, Amarudin. Hi, Ma'am. Okay, Ari Anggoro, how are you? Yes, ma'am. Right. Hai Muhammad 055. Oh, Hey, ma'am. depannya yang gondrong-gondrong ya. Oke, pandemi, oke ya. Oke, dimaklumi lah, dimaklumi. Oke. Tapi kalau kelas face to face kelas boleh gondrong nggak sih di UTY? Boleh, ma'am. Tergantung dosen, Ma'am, katanya. Oh bebas, tergantung dosen. Oh ya, tapi mestinya ya bebas rapi gitu ya, bebas tapi rapi gitu. Kalaupun sekarang masih pada gondrong-gondrong ya mungkin dimaklumi karena pandemi gitu ya, masih pada takut ke salon. Ya Allah, salon ke tukang cukur ya. Oke. Lanjut, we have Slamet Imron. Hai Slamet Imron. Nah, ini nggak gondrong nih. Hey, Ma'am. Alright. We also have Kartiko. Hai Kartiko. Halo, ma'am. We have Jenny. Hi Jenny. Halo, ma'am. Oke. Muhammad 079. Muhammad siapa ini ya? Muhammad 079. Hai Muhammad. Alright. Oke, ya alright. Senyumnya cukup mewakili ya, merespon my hi. We also have Triputra. Oh, where are you, sir? Lagi dalam perjalanan, ma'am. By car or by train or by car, ma'am. Okay, alright. Well, okay. Safe riding, yeah. Right. We also have. Yes, ma'am. Okay. We also have Becahaya 062. Hey, ma'am. Alright. We have Ilham. Hai Ilham 072. Ma'am. Oh, Ersa Nurfala. Oh, ini gondrong Hai, juga. ma'am. Okay. Alright. Awim. Oh, Awim ini foto ini, tapi juga gondrong nih. Halo, Ma'am. Okay. Kak gondrong, Ma'am. Ya. Oh, ya. Ini fotonya gondrong. Wah, ya gondrong dikit lah ya. Oke, ya. Right. Yoni. Hai, Yoni. Halo, ma'am. Nah, and we also have siapa lagi nih? Jordan. Jordan, bangun Jordan. Bangun. Iya, Iya, ma'am. Oke, ya. Right. Hanya merapikan rambut tadi ya. Hisham. Hai, Hisham. Halo, ma'am. Oke. Ada lagi yang belum saya sapa? Fahri. Hai Fahri Reza. Oh ya, right. Oke. Alright, so mungkin tidak semuanya tertangkap kamera saya, sinyal saya ya, karena kadang juga Anda mungkin sudah online
tapi nggak saya sapa karena di tempat saya tidak nampak. Nah, ini so sorry for that. Tetapi ya, hi everybody. I hope everyone is doing great ya. Dengan sekarang banyak atau bukan banyak, ada temuan baru, virus jenis baru yang dirilis pengumumannya oleh baik Pak Jokowi maupun Pak Menteri. Well, yeah, I hope everybody is doing great, gitu ya. Ada rencana jalan Nataru, Natal tahun baru? No, ma'am. No, ma'am. Stay at home. No, ma'am. Stay home. Stay at home, ma'am. Stay at home, ya. Oke, ya, that's great, ya, that's good. Stay at home aja, nggak usah kemana-mana ya. Mau pada kumpul-kumpul juga nggak apa-apa, gitu. Yang penting sehat, gitu ya. Di rumah terus kan cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, gitu nggak? Oke, ya. Yang penting semua, kalaupun harus bepergian, ya, karena untuk keperluan-keperluan primer, ya, please stay safe, gitu ya. Lakukan segala hal yang perlu. Protokol kesehatan harus tegak terus, perhatikan pola makan ya, pola tidur, pola ngegame, nah itu juga harus diperhatikan juga, disesuaikan dengan segala hal yang saat ini berkembang. Ya, supaya semua tetap sehat. Karena kalau Anda sehat, lingkungan Anda juga sehat. Kalau lingkungan Anda nggak sehat, mungkin Anda juga akan terpapar kurang sehat juga, gitu ya. Jadi sekarang ini kita menentukan lingkungan kita dan lingkungan kita menentukan kita, gitu ya. Jadi saling gitu, nggak hanya berdiri sendiri-sendiri. Kalau dulu berdiri sendiri-sendiri ya, makan gizi bagus, kandung bagus, ya berarti selamat. Yang gizinya nggak bagus, nah itu saja yang punya imun yang atau vitalitas yang kurang bagus. Tapi dengan adanya hal-hal sekarang ini, well, gitu ya, kita yang tadinya sehat, nggak ada keluhan apapun, gitu ya, tiba-tiba bisa terpapar, gitu. Kenapa? Karena lingkungan kita kurang menjaga kesehatan dengan baik. Itu makanya Anda adalah lingkungan Anda itu juga adalah Anda. Udah kayak penyuluhan aja ya. Oke, tapi yes, today we're going to talk about a new topic ya. Saya akan sharekan linknya ke Anda. Wait a minute. Shuffle the answer option. Leaderboardnya nggak usah. Okay, I will share it on the chat box. I want you to check on your chat box. Tuh, kok muncul? Ulang. Share it, copy link, and put it here. Alright, so I share a code of quizzes. Ya, biasanya kita pakai platform ini untuk mengerjakan quiz gitu ya. But this time we're learning, we're studying with this application gitu ya. Dan please join the link and type down your, ya biar terbiasa ya, supaya terbiasa ya, NPM and your full name. Ya, so type down your NPM and your full name. It can be with your other gadget, gitu ya. Kalau Anda pakai laptop, boleh yang link ini diakses dengan handphone or your tab or anything. Ya, boleh dengan gadget yang lain. Ya, pantauan saya yang gabung baru satu. Oke, ada dua, Bagas and Faizan. Yuk, others boleh menyusul. Moga-moga semua bisa mengakses. Kalaupun tidak bisa mengakses, boleh mengikuti dari Zoom screen ya. Jadi saya share di situ, meskipun ya interaktifnya mungkin Anda nggak bisa bergabung, but at least you can follow our class, our activity from your Zoom screen.
Ya, masih ada 10. While we have 44 participants. Ya, saya tunggu sampai berapa? 30 ya. 30 kita berangkat. 30 berangkat PIR. Saya minum dulu. Anda juga boleh sambil minum. Oke, 29. One more to go. Iya, oke. Dengan bergabungnya Jenny dan Nico dan juga Fahri, nambah lagi. We will start our lesson this afternoon. Okay, so it's about making a phone call, part 1. Ya, ada hashtag 1. It means kalau ada 1 berarti ada 2. Ya, ada lebih dari 1. Mungkin 3, mungkin 4, tapi nggak sampai 3, nggak sampai 4. Why ada angka 1? Because next week we are still going to talk about making a phone call, making a phone atau telephone communication. Yeah, but we're going to talk about some other context gitu ya. This week, today, this afternoon, we're going to talk about the first part of how to make a phone call gitu ya. Kenapa harus kita pelajari making a phone call? Because later you can also be in a situation when you have to call someone gitu ya. Because of some things to discuss related with your work, related with your business gitu ya. Or maybe you need to answer the phone, you need to pick up the phone, you need to respond for a call by phone, and it is done in English. It's a bit different with the way we communicate daily when we meet in person, face to face, ya, agak berbeda beberapa terminologi dan expressionnya gitu ya. That is why we're going to learn on some expressions that are used when we are making a telephone communication gitu ya. Are you ready? Yeah, rhetorical question ya, ready or not, let's just start it by having a warm-up activity ya. This is to to begin with gitu ya, supaya Anda juga kemudian bisa relate dengan apa yang akan kita diskusikan. I have several questions ya, several questions. I will show some pictures ya, and I want you to identify the name of this object ya, these objects yang nanti akan saya perlihatkan kepada Anda. And the clue is ya, kata kuncinya adalah it is related to telephone communication gitu ya, to telephone ya, telephone as the gadget. Okay, so this is the first question. All right, now what's the name for this piece of telephone equipment? I want you to type it down. Ya, biasanya di quizzes kita tinggal pilih multiple choices questions, but this time I want you to type the answer. And let's find out. You still have 8 seconds remaining. And let's see. All right. Okay, we have 23 responses, yeah. And let us check. Charger. Okay, so mostly atau bukan mostly ya, hampir semua ya. Okay, semua menjawab charger. Yes, that's correct. And yes, the answer is charger, gitu ya. Charger ini berarti kata bendanya gitu ya, kata bendanya, noun-nya. Karena kata cell phone charger, Dito Anugrah ya.
lengkap ya. Oke, cell phone charger. Yes, that's correct. You can answer charger, itu sudah benar. Cell phone charger, that is more specific. Charger for your cell phone. It's not for your laptop. It's not your apalagi iPad, for example, but that's for your cell phone, gitu ya, lebih spesifik. But all in all, that's correct, charger. Nah, ini yang sering kita baca salah gitu ya, tapi mungkin karena ya kita konteksnya konteks bahasa Indonesia gitu ya. Mau ngapain? Mau ngecas. Ngecas ya, ngecas itu tulisannya CAS, mau ngecas gitu ya. Ya, itu bahasa Inggris yang di-Indonesiakan ya, supaya ngomongnya gampang, ngomongnya enak, mau ngecas ya. Tapi sebenarnya kata kerja dari ini adalah charge ya, jadi nggak ada S-nya sebetulnya ya, charge. Berakhirannya dengan j gitu ya, j yang D dan J, charge ya. To charge your phone, itu juga bukan to charge your phone, no ya, tapi to charge ya, nggak ada S-nya, diakhiri dengan j, DJ ya, charge. Tapi sampai di lidah kita jadinya ngecas gitu ya. Mungkin karena enak gitu ya, lebih ringan, lebih kita gitu ya, ngecas. Baik, lanjut the second question. Masih dengan hal yang sama. I want you to answer by typing down the name of this piece of telephone equipment. You've got 30 seconds. All right. Let's see here. Okay. Almost everyone. Bukan almost ya. Everyone answered the same. Cell phone button. Okay, nanti kita discuss. All right, time's up. There's an answer. Calculator, Hisham. Ya, kayak kalkulator ya memang ya. Okay, but that's not calculator, dear. That's not calculator. It is related to telephone equipment. Yes, di telepon ada, di handphone kita ada aplikasi kalkulatornya sih ya. But that's not what we're going to talk about, gitu ya. Ada rata-rata menjawab keyboard, ada yang cell phone button, MUAS. Bagas Hambali menjawab pad number, pad number. Oke, pad ini ada ini singkatan atau memang begini, Bagas Hambali? Pad, dari kata apa pad? Saya bingung, Miss. Oke. Okay. Yeah. Okay. It's okay. I just want to clarify saja ya. Pad number. Kalkulator kah? No, it's not, Manuel. It's not calculator. Phone keyboard. Numpad. Oh, Yoni Firmanto. Yoni, are you here? Yes, you answer. Yeah. You answer numpad. Num ini ada singkatannya nggak? Number pad. Number pad. Oke, padnya nggak ada singkatan? Pad kurang tahu. Oke, alright. Oke, berarti sama ya dengan Bagas tadi. Atau keyboard. Oke, keyboard, calculator or keyboard for typing. Oke, yang jelas bukan calculator. Kalau keyboard itu, correct me if I'm wrong, tapi kalau setahu saya keyboard ya yang kita pakai untuk ngetik di laptop, di computer, di your PC gitu ya, ada alat keyboard gitu. That's keyboard. But on your phone, mobile phone, ya kalau ini model lama ya karena masih timbul, itu adalah keypad. Ya, so it's not keyboard, but that's keypad. Ya, jadi kalau tadi ada jawab cell phone pad, ya, oke, padnya itu ya biasanya full termnya adalah keypad. Ya. Numpad, number, keypad, gitu ya. Alright. Yeah, keypad, that's the correct answer. Yeah. Thank you everybody for trying.
Okay, let's move on to the next question. Number 3, still the same way. You take a look at the picture, and answer the question. What's the name for this piece of telephone equipment? Let's see. All right. Okay. Okay. Right. Yes, we got 26 response dan semuanya menjawab dengan jawaban yang sama ya. SIM card. Okay. Yes, those are SIM cards ya, with different colors. What color is your SIM card? Is it red, yellow, blue? Red. Red. All right. Okay. Which one is Blue. White, Oh. white. blue? Red. Yeah. Okay. All Three. right. Oh yeah, the 3 ya. Okay, so which one is more the most economical? Yang paling ekonomis mana? 3. Oh, okay. Three, ma'am. Oke, hidup 3 gitu ya. Atau jangan-jangan ini agennya 3 nih. Ya, just kidding. Alright, jadi ya kalau gitu pilih yang paling economical, tetapi yang juga kasih sinyal di tempat Anda gitu ya. Karena di tempat saya 3 nggak main, aduh sayang sekali ya, padahal that's the most economical one. Okay, next thing, yes, those are SIM cards, that sudah benar ya. Next number, what's the name for this piece of telephone equipment? Earbuds. Headset. Okay, let's see. Headset, wah headsetnya pakai D ya, Hanifza, saking mantapnya headset. Alright. Time's up. Yes, only 30 seconds. 23 answered out of 37 who participate in this activity. Headphone, earphone, headset, earbuds, to apa tadi? Earpod, wireless, ya kebalik ya, wireless earpod, okay. TWS earphone, TWS stands for Faizan Hasani. Itu ya kalau bahasanya TWS soalnya Bluetooth ini. Oh iya, itu yang Gitu. Bluetooth ya. Ya. Do you know what TWS stands for? Nggak tahu, Miss. Biasanya nyebutnya begitu, Miss. Oh iya. Ah, Nyebutnya TWS earphone gitu ya. Tapi Yeah. TWS, ada yang tahu? Does anyone know what TWS stands for? True wireless. True wireless Wireless. stereo system? Stereo ya. Alright, yes, that's TWS. That's the newest technology. Itu nama tercurrent, nama terkini dari earphone yang tanpa kabel gitu ya. That's why TWS earphone. Oke, ya you have to know ya, TWS itu singkatan dari apa. Earpod ya, earpod ini kemudian juga dimunculkan oleh salah satu brand gitu ya, sama dengan yang tadi paling atas earbud gitu ya. Jadi semua berlomba-lomba memberikan istilah khusus yang relate atau yang ikonik dengan brand masing-masing supaya orang tuh distintif gitu ya. Kalau earbud berarti mereknya apa? Kalau earbud berarti mereknya apa gitu ya. Oke, ya itu teknik-teknik marketing. Oke, alright, yes. Headset juga boleh ya. Headset itu berarti ya perlengkapan yang biasanya dipakai di head gitu. Termasuk di sini adalah earpiece atau earphone. Oke, headset, earphone, Bluetooth. Oke, dibalik ya, Muas, Bluetooth, earphone. Oke. Kemudian ya TWS Ilham Nur. Oke. Alright, ada yang chat. Bullying presensi sudah belum ya? Belum. Takut lupa kayak kemarin. Relax, nanti diinfo ya. Alright, kita lanjutkan. Masih di aktivitas yang sama. I want you to look at the picture and identify what's the name for this piece of telephone equipment. Apa? Yo. Telephone. Okay, thank you, Yoni.
Telephone. Nico, telephone. All right. Office telephone. All right. Okay. 15 answers out of 38. Rata-rata menjawab telepon. Oh, ada home phone. Ada tadi office telephone. Yang ini home telephone. Maksudnya apa home telephone, Aditya? Biasanya di rumah-rumah banyak gitu, Bu. Oke. Telepon rumah gitu ya? Telepon rumah, Bu. Oke. Telepon rumah telepon rumah. That's good in Indonesia ya, telepon rumah. Tadi juga ada telepon kantor gitu ya, office phone or office telephone. But we don't translate that in English into home telephone ya. Coba saya lihat sampai bawah apakah ada yang menjawab. Oke, rata-rata telepon, home telephone, office telephone ya, Hermanto. Alright, but this one specifically namanya adalah desk phone. You know desk? Desk meja? So this one is desk phone. Kenapa dinamain desk phone? Ya karena biasanya telepon ini letaknya di Meja. ya, gitu. Oke. Apa? Telepon kabel telepon. Oke, itu bahasa Inggris ya, telepon kabel itu bahasa Indonesia juga gitu. But we don't translate that into English menjadi cable telephone. No, ya. We say desk phone. Ya, biasanya gitu. Biasanya diletakkan di meja. Berarti kalau yang ditempel di dinding itu namanya apa, Miss? Apakah masih desk phone atau wall phone? Sama ya sebetulnya. Permisi ke toilet, silakan ya. Sama sebetulnya namanya juga desk phone meskipun itu ditempel di dinding gitu ya. Yang mungkin membedakan biasanya kalau yang ditempel di dinding itu tanpa kabel. Nah, kalau tanpa kabel berarti namanya adalah wireless desk phone. Gitu. Ya, oke. Jadi ada yang di rumahnya masih ada desk phone? Ya, rata-rata udah dicopot semua ya. Lebih economical dengan handphone gitu, lebih praktis, juga lebih aman gitu ya. Karena biasanya kalau telepon dipasang di rumah, kalau pas nggak ada orang di rumah itu bisa jadi tanda juga. Oh, teleponnya bunyi terus nih, nggak ada orang nih di rumah. Masuk gitu ya. Alright, biasanya begitu. Izin sholat, silakan. Ya, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Okay. To begin with. Silahkan answer this question. What's the name for this piece of telephone equipment? Ada yang tahu? Okay. Alright. Thank you for responding. Ada 11 ya. Wartel. Wartel di pinggir jalan. Iya ya, wartel di pinggir jalan. Tapi kayaknya wartel tuh ya ada showroomnya lah ya, ada ruangannya, ada counternya gitu. Masih ada ya wartel? Sekarang masih ada wartel? Yang ada. Sudah nggak ada ya? Oke. Tapi kok Anda tahu wartel? Jangan-jangan kita nih umurnya 11-12. Ya, zaman saya dulu beberapa yang belum punya telepon, kalau telepon di wartel bisa untuk telepon, bisa untuk menerima telepon juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita janjian dulu nanti hari Jumat jam 7. Ya, atau hari Sabtu jam 7 nunggu di wartel. Jadi supaya telepon dengan ini mau yang dicari ini gitu ya. Oke, masuk ke wartelnya. Oke, yang betul adalah payphone ya. Jadi for those who answer payphone, yes that's correct ya. Ini relate ke lagunya siapa itu? Grup band? Maroon 5. Oh iya. Maroon 5. Ya oke. Maroon 5 ya oke. Payphone. Itu lagunya tentang apa? Ayo. Mau nelpon, Bu. Mau nelpon. Oh, mau nelpon bisa nggak? 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 Mau
Si Mas Merunnya itu bisa nelpon nggak akhirnya? Ya bisa, tapi ya itu berarti kan tentang long distance relationship gitu ya. Komunikasinya cuma lewat payphone. Ya Allah, kasihan banget ya. Nah, ya. LDR. Iya, tentang LDR exactly gitu ya. Ini yang pejuang LDR kayaknya nih ya, menghayati banget. Okay, yes, that's payphone because if we use this phone, we need to pay, gitu ya, pay first. Ya, ya sebetulnya pakai telepon model apapun ya harus bayar ya, tetapi ya uniknya di sini ya itu tadi harus pakai koin dulu atau pakai kartu telepon, gitu ya. Zaman saya masih ada tuh ya kartu telepon di payphone gini, tapi yang pakai kartu, nanti dikoleksi kartunya ya. Gak tahu mem, oh ya oke mungkin ini karena millennials jadi Anda nggak tahu ada yang namanya payphone gitu ya. Jadi bukan street phone, Nico, bukan juga telepon terminal, oh my god Hermanto. Wireless desk telephone, oh no, this is not wireless desk phone ya, ini yang ada di jalan. Oh ya, desk itu tulisannya D-E-S-K ya, bukan pakai C tapi pakai K ya, desk phone. Bukan juga wartel, ya, bukan common telepon juga, bukan street phone, tetapi yes, it is payphone. Alright, so yeah, just to begin with, gitu ya, kita mengingat beberapa vocabularies yang related to our topic this afternoon. Now I want you to listen. Ya, I have some expressions. Nanti yang mengatakan ada 5 orang dan 5 expressions. Ya, akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Jadi silakan yang HP-nya masih jauh-jauh atau ya boleh dari web WhatsApp juga boleh. Saya akan kirimkan recorded filenya ya melalui WhatsApp grup kita. Kita di TEB. WhatsApp TEB. Sebentar ya. Alright. Oh ya, ada Kartikon ya. Oke, nggak apa-apa Kartikon, Tiara Sandi. Bukan kuis juga sih ya. Jadi Anda bisa mengikuti dari Zoom. Kalau moga-moga Zoom-nya masih tersambung. Kartiko Mutiara Sandi. Ya, saya sudah kirimkan. Anda boleh klik and play gitu ya. Karena kalau kita dengarkan bersama-sama, mungkin sampai di Anda nge-lag gitu ya. Ada jedanya. Kemudian Anda nggak bisa mendengar dengan baik karena nggak didengarkan personal gitu ya. Kalau saya kirimkan secara melalui WhatsApp kan Anda bisa klik sendiri, ulang berapa kali sesuai kebutuhan Anda gitu ya, disesuaikan ya. Jadi silahkan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, adakah yang bisa mengulang apa yang ada di listening tadi? Intinya apa di situ? Maria wanted to speak to the manager, but she had to wait. The receptionist put her on hold for 5 minutes. Okay. Apa yang terjadi dengan Maria? Kenapa Mbak Maria? Mbak Marianya mau ketemu manajer, terus disuruh tunggu. Terus nunggu? Berapa menit? 5 menit ya. She had to wait. Yeah, she had to wait. Ya, alright. The receptionist, apa yang dikatakan? The receptionist put on hold for 5 minutes. Okay, that's right, Muhammad Aditya. The receptionist put her on hold. Ya, jadi saya tuliskan di WhatsApp ya. Put her di sini siapa? Maria. On hold for 5 minutes. Ya, I want you to pay attention on those expressions ya, karena di situ ada frase yang maknanya adalah menunggu. Nah, mana frase yang ada di WhatsApp tersebut yang maknanya menunggu?
On hold, Bu. Exactly. Ya, on hold. Jadi, on hold itu maknanya menunggu. Kalau on itu sendiri maknanya on itu di gitu ya. Kalau on the table berarti di atas meja gitu ya. Di gitu ya, menunjuk pada letak gitu ya. Kalau hold itu artinya apa? Menahan, memegang, ya boleh. Jadi menahan bisa, memegang bisa. Tetapi kalau on dan hold digabung menjadi on hold, dia menciptakan makna baru yang artinya Tertahan. menunggu. Ya, menunggu. Jadi, ya, ini yang namanya phrasal verb ya, dua kata yang sebetulnya secara mandiri kata-kata tersebut punya makna pribadi, punya makna mandiri. Misalnya tadi on itu di gitu ya, menunjuk pada lokasi, kemudian hold itu menahan atau memegang gitu ya. Tapi kalau digabungkan menjadi frase on hold, dia punya makna baru. Bukan di, bukan memegang, tetapi menunggu. Dan frase on hold ini biasanya memang hanya dipakai sebatas komunikasi bertelepon. Ya, jadi kalau seseorang menelepon dan diminta menunggu, ya, oke, kita bisa mengatakan itu. Ya, let me put you on hold. Berarti tunggu sebentar ya. Memang boleh pakai kata wait yang artinya menunggu gitu ya. Tapi ini ada variasi bahasa yang lain bahwa on hold itu maknanya sama dengan wait. Tetapi on hold hanya dipakai pada telephone communication gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya ke tempat pacar Anda gitu ya, terus masih berdandan, masih macam-macam. Ini berlaku untuk yang cowok-cowok ya, kecuali Mbak Jessica ya. Hai Mbak Jessica. Are you here? Ini Jessica Iskandar atau Jessica siapa ini? Ya, right. Ya, oke. Oh, hi ma'am. Oh ya, sudah dijawab ya. Oke, ya ini tidak berlaku untuk Mbak Jessica. Contohnya ini untuk yang cowok-cowok. Kalau misalnya lagi berdandan dan you have to wait, nah Anda bisa sampaikan itu nggak apa-apa. Mikrofonnya rusak, no problem. Tetap bisa mengikuti. Anda komplain, dear, I don't want to wait too long, for example. Nah, itu wait, menunggu. Tetapi Anda tidak bisa mengatakan, dear, I don't want to on hold too long. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu untuk communication yang face-to-face. On hold hanya dipakai untuk telephone communication. Gitu ya, spesial ya. Oke, nah berarti bisa kita simpulkan bahwa expression yang tadi yang ada di nomor 1 itu merujuk pada apa? Apakah pada make somebody wait on the phone, call somebody, write a text message to somebody, make a mistake with somebody's phone number when you try to call them, atau call somebody who called you earlier. Yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah make somebody wait. Ya, alright. Ada 5 yang memilih jawaban tersebut. Alright, oke, lanjut. Saya punya expression yang kedua. Wait a second, I will share it on WhatsApp. Share WhatsApp TEB. Okay, done. Yeah, I want you to click and play for several times until you comprehend the meaning. Okay.
Okay. Now what's the meaning? Menurut Anda, atau ada yang bisa mengulang ini, expressionnya ini tentang apa? What did the person say? I'll send you an SMS with my new address and telephone number. I'll send you an SMS. Nah, fokusnya di situ ya. I'll send you an SMS. Itu sama dengan apa? Jadi let's focus on that expression only. I'll send you an SMS. Itu sama dengan still have some seconds. I'll send you an SMS with my new address and telephone number. Yeah, all right, the time's up. Yeah, and yes, mostly are correct. Ya, send you an SMS itu maknanya sama dengan write a text message, gitu ya. Oke, di situ dia bilang, I'll send you an SMS about my new address and telephone number. Nanti deh tak SMS-in alamat dan nomor teleponku yang baru. Nah, gitu ya. I'll send you an SMS, that's the same with write a text message, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, I'll send it to you on WhatsApp. Hold on. Wait for a minute. Yeah, I have sent that to you. That's the third expression. Expressions yang sering kita dengar untuk percakapan di telepon. Boleh Anda klik and play. It wasn't Robert who answered the phone. I probably dialed the wrong number. Okay. You can repeat that again. Ya, kalau saya yang yes, atur ulang. Okay. Jonathan, maaf ya, saya mute. Alright. Ada yang bisa mengulang? Ini tadi apa? Tentang apa? Dial wrong number. Dial the wrong number. Okay, yeah, that's a good expression. Dialed the wrong number. Itu sama dengan? Sorry. Ya, dialed the wrong number. Jadi, kayaknya kok bukan Robert ya yang answer my phone. Afraid I dialed the wrong number. Itu sama dengan? Okay, Johnson. Yes. Still have some seconds. One. Yeah, right. Yes, exactly. The correct answer is make a mistake, ya. Make a mistake. I dialed the wrong number. Di sini kata kerjanya adalah dial. Dial tulisannya D-I-A-L, gitu ya, dial. Dial. Dial ini maknanya apa sih? Nelpon. Iya, menelpon, ya. When we do the tik 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 tik, memasukkan nomor teleponnya dan menelpon, ya. When we do this, memasukkan nomor teleponnya, tik klik 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 klik, that's dial, ya. Dan itu special word, itu hanya dipakai di telepon communication. Kalau misalnya saya minta untuk jawab dengan mengetikkan jawaban, nah mengetikkan itu pun bukan dial ya, mengetikkan itu ya type down, mengetikkan SMS meskipun juga melalui gadget itu juga bukan dial. Dial itu adalah memasukkan angka yang mau kita telepon, itu dial ya. Jadi apa bahasa Indonesianya berarti ya?
Menelepon itu kan mungkin bisa juga ngobrolnya, halo, apa kabar, dan sebagainya. Tapi kalau menekan nomor telepon itu bahasa Indonesianya apa? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, ya right. Tapi Anda tahu sekarang bahwa dial itu adalah nunul number gitu ya. Itu bahasa Italianya. Oke, sekarang yang keempat. That's the third. Yang keempat, sama, I want you to click and play. Kalau perlu beberapa kali, sampai you comprehend the meaning, gitu ya. Ini tentang apa kali ini? I'll be happy to go out with you again. Oke. Ada yang bisa mengulang apa yang dia sampaikan? Give me a call sometime. I'll be happy to go out with you again. Give me a call sometimes. I'd be happy to talk with you again. I'll be happy to apa tadi? I'll be happy to go out with you again. I'll be happy to go out with you again. Gitu ya. Tapi expression yang mau kita highlight adalah give me a call sometimes. Berarti kalau give me a call sometimes, give me a call itu artinya apa sih? Give me a call. Berarti saya mau nelpon atau saya minta ditelepon? Minta ditelepon. Ya, that's that. Give me a call berarti kita yang pasif. Kita nunggu ditelepon. Sesuk kapan-kapan saya ditelepon ya, nanti kita jalan lagi keluar. Ya, give me a call berarti saya nunggu ditelepon. Kita nunggu ditelepon. Nah, itu sama dengan yang mana? Ini mungkin nanti akan terasa bedanya dengan dialog yang kelima. Ya, kita lihat. Kita dengarkan. Ya, oke. Ya, time's up. Give me a call. Itu bedanya apa ya dengan yang ini? Nah, sekarang langsung saja saya kirimkan yang ke-5. Untuk Anda dengarkan, Anda pelajari, dan cari perbedaannya dengan expression yang ke-4 tadi. Di mana bedanya? Sudah saya kirimkan kepada Anda. I'm afraid I don't have time to talk right now. I'll call you back later. I'm afraid I don't have time to talk to you right now. I'll call you back later. Nah, kita fokus pada frasa yang terakhir. I will call you back later. Nah, kalau I'll call you back later, yang nelpon siapa? Saya? Atau yang ngomong? Yang ngomong. I'll call you back later. Berarti kita akan menelpon orang yang tadi nelpon kita gitu ya. Sebagai permintaan maaf bahwa saya nggak bisa menerima teleponnya. Gitu kan ya? Ya, berarti ini ke yang mana nih? Call somebody atau call somebody who had called you earlier? Ya. Okay, time is up. And yes, benar kalau Anda jawab call somebody who had called you earlier, ini benar. Itu untuk call you back. I'll call you back later. Berarti kita yang nelpon. Tapi kalau we tell others to say apa tadi? Call me back, ya, bukan. Give me a call, sorry. Give me a call. Kalau give me a call berarti kita nunggu di telepon. Kalau I'll call you back berarti kita yang akan menelpon. Itu ya, that's the difference ya. Nah, kalau dalam expression yang keempat tadi ada dikatakan I'm afraid. Oh, sorry. Yang terakhir ya, yang kelima. I'm afraid I can't talk to you right now. Yang kelima, nanti boleh diklik and play lagi. I'm afraid I cannot talk to you right now. Kata afraid di sini maknanya apa ya? Takut. Ya? Takut. Takut. Apakah maknanya
sama dengan takut dalam kalimat ketika tiba-tiba lampu mati. Oh God, I'm afraid. Kalau itu maknanya apa? Sama takut? Tidak. Jadi kalau tiba-tiba lampu mati, di luar hujan deras, petirnya menyambar-nyambar, kemudian Anda telepon sama teman Anda, wow, I'm afraid. Can you please come? I'm afraid. Itu artinya afraid yang di sini artinya apa? Takut. Karena Anda di rumah sendirian, lampu mati, di luar hujan deras, petirnya nyamber-nyamber, gitu ya. Jadi I'm afraid yang di sini artinya takut. Tapi I'm afraid yang ada dalam dialog nomor 3 tadi, dalam expression nomor 5 tadi, ya. I'm afraid I cannot talk to you right now. Itu afraid-nya adalah sebetulnya bukan bermakna takut akan sesuatu, gitu ya, tetapi sebuah expression yang sopan, ya, expression sopan untuk sebuah kondisi yang nggak bisa dia lakukan. Gitu. Dalam hal ini, aduh, sorry ya, lagi nggak bisa nerima telepon nih, lagi kuliah, for example. You can say, I'm afraid I cannot talk to you, atau I'm afraid I cannot answer your phone. Ya, bukan karena saya takut nanti dimarahi dosen, bukan itu konteksnya, tapi maaf ya, saya tidak bisa menerima teleponmu. Ya, jadi that's a polite expression on rejecting something gitu ya. Nah, tidak bisa menerima telepon, atau misalnya kalau teman Anda ada yang approach Anda, boleh pinjam duit nggak? Oh, I'm afraid I cannot lend you my money. Karena saya sendiri juga lagi sulit nih, nanti makan apa aja belum jelas gitu ya. I'm afraid I can't. Itu sebuah expression halus untuk menolak gitu ya. Jadi I'm afraid di sini punya dua makna meskipun kata yang dipakai sama-sama afraid. Tapi yang satu afraid yang takut ya karena suatu kondisi misalnya itu tadi tiba-tiba lampu mati di rumah sendirian gitu ya, mau ditemani, that's afraid gitu. Tapi kalau dalam konteks yang dalam telepon tadi, I'm afraid I can't, itu adalah sebuah ekspresi penolakan yang halus gitu ya. Oke, ya, so that's that. Itu tadi adalah beberapa expressions atau kalimat atau kata-kata yang biasa kita pakai dalam telephone communication. Yeah, that's in the form of a sentence. Nah, yang sekarang mau kita pelajari berikutnya adalah in a form of dialogue. Jadi conversation. Meskipun ini hanya potongan, hanya bagian, hanya chunk-nya saja. Chunk itu potongan itu tadi ya. Hanya chunk of a phone calls gitu ya, tidak secara utuh tetapi hanya sebagian saja gitu. Nah, ini saya akan kirimkan lagi kepada Anda, tapi in this case, nah kali ini dialognya sudah ada, tapi supaya Anda punya contoh on how to perform the dialogue, itu saya akan kirimkan kepada Anda. Dialog 1. Oke, masih melalui WhatsApp. Ya, harapannya supaya Anda bisa dengarkan secara personal, mau lebih jelas boleh pakai earbud, earpod, earpiece, earphone ya. TWS boleh gitu ya. Jadi silakan. Dipulang beberapa kali pun enggak masalah gitu ya. Tanpa nge-lag ya, tanpa kemudian terputus-putus karena sambungannya kurang bagus gitu ya. Dan sambil mendengarkan while you are listening to the dialogue, you can also read the dialogue on your Zoom screen ya. I want you to practice your pronunciation ya.
and also your intonation. Intonation itu lagu kalimatnya, naik turunnya. Hello, ya bukan hello, bukan hello, bukan, tapi hello. Ya, jadi kayak nyanyi, ada lagunya, naik turunnya ada, gitu ya. Dan itu dipersilahkan untuk, ya Anda boleh kok sambil mendengarkan, sambil menirukan, dan kalau bisa diusahakan persis seperti pronunciation yang Anda dengar, persis naik turunnya intonation sama dengan yang Anda dengar juga, supaya Anda juga punya pronunciation dan intonation yang native-like gitu ya, kayak native, kayak bule gitu. Alright, sudah ya, sudah sambil dilatihkan. Nah, pertanyaan saya kemudian, dalam dialog tersebut, mana yang merupakan expression yang dipakai to answer the phone? Yang mana? Hello mungkin. Exactly. Thank you Aditya. Hello itu adalah yang dipakai, expression yang dipakai to pick up the phone, to answer the phone. Ya, jadi ini kira-kira si Mary ini sebagai orang yang bilang hello, ini callernya yang telepon atau receivernya yang menerima telepon? Mary-nya receiver. Receiver, exactly. Ya, jadi kalau kita telepon kan kita bukan kita dulu yang ngomongan halo, 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 bukan. Nanti kalau udah di pick up di sana, udah dijawab, baru kita sebagai yang menelepon ngomong gitu ya. Tapi etikanya itu yang menjawab lebih dulu adalah yang menerima telepon ya. Hello, yes, that's right. That is how we answer the phone. Hello gitu. Apakah answering the phone itu hanya dengan kata hello saja atau boleh dengan kata yang lain? Any idea? Good morning, boleh ya kalau pagi. Kalau sore? Afternoon. Good afternoon. Nah, kalau good evening itu yang selamat? Malam. Malam. Kalau selamat pagi, selamat siang itu good afternoon. Selamat sore juga masih good afternoon. Kalau selamat malam, nah kalau udah malam good evening gitu ya. Oke, tapi bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Hello dengan good morning, good evening, good afternoon. Bedanya apa? Pada tingkat keformalitasannya gitu ya. Jadi biasanya kalau good morning itu untuk kantor gitu ya, atau ya badan-badan yang resmi, yang ya kantor ya kantor. Kalau rumah ya jarang-jarang. Kalau rumah biasanya hello gitu ya. Alright, so that's the first thing. Pertanyaan saya yang kedua, expression yang mana sih yang menunjukkan asking the caller's name? Asking the caller's name. Yang mana? Can I speak to Alice, please? Oh, okay. Asking the caller's name. Berarti kita menanyakan yang nelpon ini siapa toh? Ini siapa? Berarti yang mana yang calling. Simon. Who's calling? Who's calling? Who's calling? Exactly. Yang itu. Yang who's calling gitu ya. Ini siapa? Biasanya kalau kita siapa nih gitu ya, itu in Indonesia. But in English we say who's calling ya. Jadi bukan who is this? Bukan. Bukan juga who are you? Bukan. That's impolite. Itu tidak sopan gitu ya. Itu bukan bahasa telepon. Izin sholat silakan gitu ya. Oke, jadi bahasa yang sopan, yang proper, yang memang dipakai khusus untuk menelepon adalah who's calling, gitu, ya. Atau ada satu lagi yang biasanya dipakai selain who's calling, who's speaking, ya. Oke,
Jadi kita punya dua hal itu. Untuk menanyakan, ini siapa? Dari mana? Dari siapa? Saya bicara dengan siapa? Nah, ini cara meresponnya adalah who's calling gitu ya. Cara menanyakannya who's calling. Who's itu dari singkatan dari who is gitu ya. Tapi biasanya kita memang menanyakannya whose. Jadi kalau bahasa telepon itu bahasa conversation ya, jadi tidak dipisah-pisah, tidak who is calling, no, tapi who's calling. Ya, who's calling. Alright, bagaimana dengan ini yang tadi di atasnya ya? Can I speak to Alice please? Ini menunjukkan bahwa mau berbicara dengan Alice. Exactly. Mau bicara dengan Alice. Alice ada nggak? Bisa bicara dengan Alice. Nah, itu. Ini lebih tepatnya ketika bisa bicara dengan Alice. Nah, itu in English, we say that, can I speak to Alice, please? Ya, ingat, ini konteks informal ya. Ini berarti di rumah. Nanti kalau di kantor, beda lagi cara bertanyanya, gitu ya. Oke, tapi kalau ini, karena konteks yang informal, you can say this. Can I speak to Alice, please? Meskipun yang nerima telepon bapaknya gitu ya, Anda boleh juga pakai kata kalimat ini ya. Dan memang biasanya ini yang dipakai untuk konteks non perkantoran. Oke, can I speak to Alice, sir? For example. Nah, kalau Anda tahu jelas itu bapaknya, Pak Simon. Can I speak to Alice, Mr. Simon? For example. Ya, jadi itu. Kalau yang it's Simon, ini menyatakan apa? Penelpon. Iya, it's identifying yourself as the caller, gitu kan ya, sebagai peneleponnya. It's Simon. Ketika ditanya, who's calling? Simonnya jawab, it's Simon. Untuk menyatakan bahwa ini saya, nama saya Simon. Ya. Nah, di sini Anda juga lihat perbedaan. Kalau face-to-face conversation, kita nggak tahu namanya, kita bertanya, what's your name? Ya tak? Nah, tapi dalam telepon communication, meskipun kita nanya ini siapa, berarti dijawabnya juga akan dengan nama, tapi kita tidak menanyakannya dengan what's your name? Atau malah who are you? Atau who is this? Itu not like that ya. Dalam telepon communication kita menanyakannya dengan who is calling. Menjawabnya pun juga langsung it's Simon. Ya, tidak my name is Simon. No. Bukan I'm Simon, bukan juga. Jadi it's singkatan dari it is Simon. Tapi kita tidak menjawabnya it is, melainkan langsung it's Simon. Gitu ya. Oke, ini perbedaan bahasa komunikasi langsung dengan komunikasi lewat telepon. Ya, right. Kemudian si Mary menjawab karena yang dicari Alice bukan Mary, maka si Mary merespon just a second. Nah, ini sama dengan artinya Sebentar. iya. Disuruh menunggu. Disuruh menunggu. Just a second. Wah, sedetik. Wah, nggak sedetik deh. Kayaknya tadi 3 detik ya. Nggak usah terlalu dipikirkan itunya ya. Berarti just 3 second. Itu malah nggak common gitu ya. Commonnya ya just a second. Atau kalau agak lama, just a minute. Ya. Tapi kalau kira-kira cuma sebentar, cuman, Mary, Alice, ini ada telepon. Nah, you can say just a second. Gitu. Ya, just a second berarti sama dengan put on hold, berarti sama juga dengan wait tadi ya. Just a second, just a minute. Kemudian Alice here, nah, ini yang ditebelin ini juga ada. Alice here, ini menyatakan bahwa sudah dipegang Alice. Ini ya, sekarang yang ngomong nih Alice nih, udah bukan Mary lagi, ini Alice nih. Nah, you can say Alice here. Ya, bukan kemudian I am Alice atau bukan my name is Alice lagi, tapi hi, Alice here. Hello, Alice here.
Gitu ya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Oke, sebelum kita lanjut, do we have a volunteer who wants to be Mary, who wants to be Simon? Ayo, mari silakan coba dibaca. Tadi kan sudah mendengarkan dialognya gitu ya, contohnya bagaimana membacanya, bagaimana intonation-nya gitu ya. Maka mari silakan, ada yang mau volunteer him or herself untuk membaca Mary and Simon? Sayang Mbak Jessica sebagai satu-satunya perempuan yang bisa menjadi Simon, Mary. Oh yes, silahkan Jordan ya. Oke, Jordan, kamu mau jadi siapa? Simon. Oke, Simon. Alright. Ya, kemudian ada Mary dan juga Alice. Mari, Mary siapa Mary? Masa ya tak tunjuk. Saya Mary. Ya. Muas jadi Mary. Oke. Yang jadi Alice, silakan Alice. Ya, saya. Oke, saya siapa ya ini? Faizan. Oke, alright. Thank you Faizan, Muas, and Jordan. Pakai nama sendiri boleh ya, pakai nama-namamu sendiri boleh. Jadi bukan Mary, bukan Simon, bukan Alice. Oke, yuk silakan. Yang jadi Mary. Alice-nya siapa tadi? Alice-nya siapa tadi? Alice-nya Faizan. Oh, Faizan, iya. Faizan. Jordan-nya jadi Simon, Muas jadi Mary. Oke, berarti Muas. Action. Hello. Can I speak to Fauzan, please? Sure. Who's calling? It's Jordan. Just a second. Tuk. Oh, Faizan here. Hi Fauzan, it's Jordan. How are you? Alright, cool, right. Thank you guys. Yeah, right. Gitu ya, that's just an example. Thank you for volunteering yourself. Next, I have another dialogue. I will also send it to you on WhatsApp. This is dialogue number 2. It's between George and Simon. I will share it on WhatsApp. TAB. Okay, I've just sent it to you. You can click and play, listen to it again and again and again. While you are listening, you can also practice your pronunciation and your intonation so that you will have pronunciation and intonation that is native-like. Nah, oke, lebih pendek ya, lebih pendek. Saya beri waktu. Oke, ya. Nah sini, mari kita analisa dulu. Ada yang chat? Si Muas. Ya suka-suka Simon lah yang nelpon Simon, yang protes Muas. Gabut nelpon-nelpon semua mau ngomong hello. Iya ya, dari tadi Simon and oh ya ini Simon. Tapi dengan George ini nelpon yang lain ya, tidak nelpon Alice lagi. Alright, so kita lihat dulu deh yang di on bold ya, yang ditebelin di situ. Is George there? Ini menanyakan apa sih maksudnya? Apakah ini George? Apakah ini George? Apakah George di sana? Iya, apakah George ada? Nah, gitu ya. Berarti kita yakin sebagai penelpon, ya, sebagai penelpon. Ya, sebagai yang ini yang nelpon siapa sih? George atau Simon? Yang Simon. Ya, yang nelpon si Simon. Si Simon nyari George dan dia yakin berarti di situ adalah rumah George. Artinya dia sudah tahu siapa yang dia cari gitu ya. Dan itu pasti
apa? Yang menerima adalah umuran yang sama gitu ya. Kenapa? Karena ya ini nggak pakai formalitas lagi. Ketika di pick up, ketika dijawab, hello, dia langsung nanya, hi, is George there? Nah, gitu, untuk menanyakan apakah George ada, bisa bicara dengan George, ini juga bermakna begitu ya. Jadi selain yang tadi, can I speak to Alice please? Itu Anda bisa juga katakan, is George there? Ya, is Alice there? Can I speak to George? Ini maknanya sama, begitu ya. Alright. Oke, nah sekarang yang berikutnya, speaking. Speaking ini maknanya apa ya? Si George kok bilang speaking? Persilakan bicara. Mempersilahkan bicara? Ayo, ini George loh. George ngangkat telepon. Halo. Kemudian yang nelpon bilang, hi, is George there? Terus si George-nya bilang, speaking. Dia sambil berbicara dia, Mas. Iya, berarti dia mau bilang apa? Dengan bilang speaking, dia Ya, mau bilang bahwa, ya saya sendiri gitu. iya saya sendiri. Ini aku nih. Ini George. Ya, so selain mengatakan atau selain menggunakan it's Simon atau it's George, Anda bisa juga ketika memang itu Anda sendiri, ya, you can say speaking. Kalau Anda yang dicari dan kebetulan Anda yang mengangkat telepon, Anda bisa katakan speaking. Berarti, ya, ini aku. Ya, wah, terus si Simonnya bilang, oh, hi George, I did not recognize your voice. It's Simon. I'm just calling to say hello, gitu. Ya, ini Simon sama George calling-callingan cuma say hello, itu tadi gabut itu tadi ya. Kesepian tadi kata percaya. Okay, right. Yeah, this is another example and you know the context gitu ya. Okay, ada yang mau volunteer him or herself untuk membaca bagian George dan Simon? Pendek nih. Ya. Saya Simon, Bu. Oke, Aditya as Simon. Yang lain? George? Mari. Nico? Ya, oke. Nico as George ya? Oke. Alright, Nico, action. Hello, Hi, is Nico there? speaking. Hi, Nico. I didn't recognize your voice. It's Simon. I'm just calling to say hello. Jadi kamu Simon apa Aditya? Alright, okay. Alright, thank you Aditya and Nico. Ya, that's another example. Lagi, nah ini yang ini agak sedikit beda dengan dialog 1 dan dialog 2. Bedanya di mana? Nah, Anda sudah bisa lihat perbedaannya di mana? Di mana perbedaannya? Yes, exactly. Resepsionis, ini antara resepsionis dengan Alice. Oke, Simon udah, George udah gitu ya. And yes, tadi ada yang bilang formal. Yes, yang ini konteksnya lebih formal. Ini sudah tidak komunikasi di rumah lagi, tapi in an office. Nah, kita bisa lihat di sini, in an office, they have different way to communicate, ya, different style, different words, different sentences. Contohnya apa? Contohnya greetingnya. Nah, dia pakai good morning. Kalau tadi hello, ini good morning. Berarti more formal, ya, lebih formal. Dan berikutnya dia bilang telecom network services. Berarti ini apa ini? Kantor. Iya, nama kantornya ya. Jadi si resepsionis ini bekerja untuk kantor Telecom Network Services. Ya, dan yang menjawab namanya adalah Andrea. That is why she said, Andrea speaking. Nah, kemudian dilanjutkan dengan offering help. Nah, ini adalah cara yang sopan ya, dan ini adalah formal way
on how to answer the phone when you represent your office. Ya, ini bisa mungkin karena si Andrea ini adalah CS-nya, bisa juga ini sebuah kantor yang nggak terlalu besar gitu ya, sehingga meskipun dia bekerja sebagai mungkin interior designernya, tapi dia juga mengangkat teleponnya gitu ya. Jadi tidak ada bagian khusus gitu, CS misalnya yang resepsionis yang mengangkat telepon seperti kalau di hotel gitu ya. Berarti dia meskipun sebagai interior designer, dia juga harus mengucapkan salam yang formal. Yeah, in this case, Andrea works as the receptionist. Then, yes, this is the polite way of responding a phone call. How may I help you? Dijawab, good morning. This is ya, bukan my name is ya. This is Robert Colson. Nah, kemudian ada yang ditebal-tebelin baru lagi nih. Ini artinya apa? Could you put me through to the customer care department, please? Artinya apa itu? Could you put me through? Dapatkah ya dihubungkan ke customer care department? Exactly, benar. Jadi dia minta dihubungkan ke departemen customer care. Gitu, ya. Jadi put itu meletakkan, memang menaruh, meletakkan gitu ya. That's put. Tetapi kalau put me through ya, through bukan trok, tapi through. Put me through. Nah, put me through itu berarti kita minta disambungkan, ya. Kalau kita mau menyambungkan berarti I will put you through to mana. Tapi kalau ini request dari kita, berarti could you put me through to customer care department, please? Ya, instead of saying yang tadi, ya, yang tadi di percakapan pertama, can I speak to Alice, please? Ya, Anda bisa ya lihat perbedaannya. Intinya sama, intinya minta mau bicara sama Alice. Kalau tadi minta mau disambungkan ke Departemen Care and Service, siapapun yang di sana, ya tidak spesifik. Tapi saya mau bicara sama customer care-nya, gitu ya. Nah, itu kita dalam konteks yang formal, dalam office and business konteks, nah berarti kita menggunakan kalimat yang tadi. Di dialog kedua juga ada, is George there? Ini juga informal. Tapi kalau yang formal, could you put me through customer care department, please? Kalau misalnya Anda udah tahu customer care department ini Anda mau bicara sama Mr. Brown, for example, ya boleh, Anda boleh sampaikan, could you put me through to Mr. Brown in customer care department, please? Ya, jadi boleh. Ini juga boleh digunakan. Jadi tidak hanya untuk department saja, tapi juga bisa spesifik langsung ke personnya. Nah ini berarti nggak terus hey Pak Brown, no, tapi biasanya terus disambungkan ke extensionnya. That is why receptionistnya merespon lagi, certainly. Certainly itu apa toh? Sama dengan oke, gitu ya. Sama dengan tentu, sure, of course, certainly, itu sama, ya, maknanya sama. One moment, please. Nah, berarti ini dia disuruh ngapain? Disuruh menunggu. Ya, jadi ada just a second, just a minute, I'll put you on hold. Bisa juga, one moment, please. Nah, jadi nggak perlu, could you please wait for a second? No, kepanjangan. Dan itu tidak biasa kita pakai dalam komunikasi langsung. Kecuali kalau Anda bertamu, ya tidak melalui telepon, tapi bertamu, knock, 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 can I talk to, atau can I meet Mr. Brown? Okay, please wait for a moment. Please wait for a moment. Tapi untuk phone call, biasanya kita nggak pakai kata wait, langsung. One moment please, just a second, just a minute, ya.
Alright. So that's that. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dialog. Oh, belum ya, belum dibaca. Saya mau 2 volunteer juga nih to read the third dialogue as the receptionist and as Alice. Yuk, boleh pakai nama masing-masing. Jadi bukan Andrea, bukan juga Robert Colson. Loh, ini Robert Colson kok sininya Alice ya? Oh, salah ini. Harusnya di sini Robert Colson. Ya. Boleh, ininya juga boleh enggak customer care department, tapi department yang lain juga boleh. Financial department boleh, informatic department juga boleh, apalah, terserah Anda. Yuk, siapa? Volunteer? Saya Alif. Ya. Oke. Boleh. Siapa tadi? Ini enggak muncul nih di sini. Siapa? Oke, Dava. Dava as the Alice. Alice, okay, alright. Receptionistnya, silakan. Tang panjang nih, terus nggak ada yang mau nih. Boleh yuk, siapa? Receptionist. Saya tunjuk ya. Terus kameranya pada off semua. Oke, salah satu ya, coba ya. Bercahaya. Halo, Bercahaya? Yes. Alright. You are the receptionist, ya? Okay, silakan Dava and Bercahaya. Bercahaya, you action. Good morning. Nama kantornya apa? Telecom Network Service. Lanjut. Ini lagi ya, Bu? Boleh. Andrea speaking. How may I help you? Good morning. This is Muhammad Dava Akvinda. Could you put me through to the customer care department, please? Okay. Certainly. One moment, please. Alright. Okay. Thank you, Dava and siapa tadi? Dava and Bercahaya. Alright. Okay. Thank you, guys. This is another example, and this is one different example from the other two, gitu ya, karena ini konteksnya lebih formal. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oh, di sini. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Anda, yuk silahkan. Ini adalah QR code-nya. Bisa dipindai. Apakah bisa masuk presensinya? Untuk kopiannya, Mam. Oke, boleh. Tidak bisa untuk presensi, Mem. Sepertinya beda, Mem. Hah? Beda ya? Beda. Tulisannya Ya, tidak Mem, mengambil bisa. mata kuliah ini. Ya, sama, Mem. Sama, Mem. Nggak bisa. Oh, baiklah. Saya ulang kalau begitu ya. Ini the way we make the kalian B kan ya? Oh, sorry. B. Sekarang tanggal 17. Jam sekarang sampai 18 ya. 18.10. Loh, kok sini? Sorry. QR code. TIB jam sekarang sampai 18.10. Okay. This is it. Thank you, Mem.
Iya, alright, bisa ya. Oke. Saya taruh di sini. Berat. Ya. Bisa ya? Bisa, ma'am. Thank you. Okay. Alright. You're welcome. Yuk, kita lanjut. Tinggal beberapa. Masih ada ya 10 menit masih terkejar lah ya. This is leaving a message. Ya. Kalau ini agak panjang. This time is about telephone communication where you cannot meet the person you are looking for, ya. That is why Anda diberi tawaran untuk meninggalkan pesan, ya. Silahkan, dialognya sudah saya kirim di WhatsApp Anda. Sambil klik and play, Anda pastikan pronunciation Anda mirip dengan mereka. Intonation-nya, naik turunnya juga mirip dengan yang mereka katakan. Ya, supaya native like ya. Boleh Anda lakukan dulu. Ya, sambil didengarkan, sambil dibaca. I'll give you some minutes. Oke. Nah, ini adalah contoh on how to leave a message ya when we are in a telephone communication where salah satu perlu leave a message untuk orang yang dicari. Kita lihat yang ditebal-tebelin expression yang ditebalkan. Just a second. Nah, ini muncul lagi just a second berarti nunggu gitu ya. Kemudian diteruskan I'm afraid. Nah, afraid-nya di sini Anda tahu bahwa di sini bukan takut tapi menyatakan hal yang intinya tidak bisa melakukan apa yang dimau gitu ya. I'm afraid Alice isn't in at the moment. Alice-nya nggak ada gitu ya. So this expression is said when you want to say that someone who were looked for was not available, nggak ada di tempat gitu ya. Oh, lagi nggak ada di tempat. Nah, mengatakannya dengan cara demikian. I'm afraid Alice isn't in at the moment. Atau, I'm afraid Alice is not here at the moment. Atau, I'm afraid Alice is not available at the moment. Ya, jadi bisa berbagai peluang, berbagai opsi. Kemudian yang ditebelin yang kedua, can I take a message? Berarti ini ditawarkan mau tinggalkan pesan, gitu kan ya? Can I take a message? Ya, tapi di sini bilang, oh no thanks, I'll call back later. Oh Simon lagi ini nelpon lagi, ya. Oke. Nah, mari sambil boleh dibaca. Mari silakan volunteer. Halo? Ya, saya tunjuk aja ya, biar cepat. Awim. Hai Awim. Yes, ma'am. Ya, kamu jadi Mary ya, boleh pakai nama Awim juga boleh. Yang berikutnya, Simon, Dito. Hai Dito. Hello, ma'am. Ya, Anda jadi Simon ya. Oke, Mary, action. Hello. Hello, ma'am. Aku jadi apa, ma'am? Simon. Simon ya, ma'am. Yap. Oke. Ya. Ulang awal. Hello. Yuk. Hello. Can I speak to Alice, please? Just a second. I'm afraid Alice is in at the moment. Okay. Do you know what is them sales back? Big? She sold Okay. the bag this evening. Can I take a message?
No thanks. I call back later. Goodbye. Okay. Alright, thank you, Awim and Dito. Ya, oke. Oh ya, sometimes ada juga fillersnya gitu yang itu namanya fillers, ya, fillers, F-I-L-L-E-R-S, fillers. Ya boleh, gitu boleh, ya. Oke. Kalau tadi mungkin to overcome nervousness gitu ya. No thanks, I'll call back later. Oke, thank you Awim and Dito. The last dialogue. Nah, ini agak panjang ya, karena akhirnya si Simon ini mau ninggal telepon. Mau ninggalkan pesan. Si Simon ini nelpon lagi gitu ya. Oke, si Simon ini nelpon lagi, masih nyari Alice dan akhirnya dia mau meninggalkan pesan. Oke, ini saya kirimkan contoh dialognya. Dialog kedua, I'll share it on WhatsApp, TEB, send. Silahkan ya, sambil Anda klik and play, Anda dengarkan, ya, supaya nanti ketika, iya emang kurang kerjaan, mungkin karena nggak ada kuliah, jadinya nelpon-nelpon terus ya, pecah ya. Oke, nah. Jadi silahkan didengerin, dilatihkan your pronunciation as well as your intonation. Miripkan dengan pronunciation dan intonation mereka supaya native like. Oke. Sudah? Izin salat, silahkan. Ya, tinggal sebentar ya. Bentar lagi satu dialog ini selesai. Ya. Nah, di sini yuk kita lihat yang di garis, bukan garis bawah, yang ditebelin. Can I leave a message? Nah, akhirnya dia yang minta untuk meninggalkan pesan. Kalau tadi ditawarin, tapi can I take a message? Kalau take berarti dia yang mencatat, ya. Anda boleh lihat lagi di sini, ya. Can I take a message? Berarti dia yang mencatat, ya. Tetapi kalau kita mau meninggalkan pesan, berarti can I leave a message? Ya, kalau tadi ditawarkan oleh si Mary, kalau sekarang Simon-nya yang mau meninggalkan pesan. Ya, of course, berarti boleh, gitu ya. Could you tell her to call me back when she gets in? Nanti kalau udah sampai, suruh nelpon ya, nomorku baru nih, mau didiktekan. Kemudian, nah, dia bilang lagi, hold on a second, hold on. Tunggu sebentar, wait. Let me get a pen and paper, ya. Oke, go ahead, udah siap sekarang. The number is sekian. Have you got that? Have you got that ini artinya apa ya? Have you got that? Oke, saya baca ulang. Have you got that? Ini menanyakan sebenarnya ya, saya pulang. Dia menanyakan, udah kamu tulis? Udah kamu catat? Udah bisa nulis? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian si Mary merespon, nah ini, sudah saya tulis, saya akan bacakan lagi. Gitu ya. Let me read that back to you. Nah, supaya untuk nanti dikoreksi. Udah benar belum? Nah, sekian. Dia jawab, yes, that's right. Berarti sudah benar. Nah, last expression ini maknanya apa? I'll make sure she gets your message. Berarti artinya apa? I'll make sure she gets your message. Saya pastikan dia dapat pesannya. Nanti janji wes tak sampaikan
gitu ya. I'll make sure, nanti saya pastikan dia akan mendapat pesanmu, gitu ya. Dan diakhiri dengan goodbye. Alright, so that's that. That's an example on how telephone communication runs dengan cara leaving a message, gitu ya, meninggalkan pesan. Mari sebelum kita akhiri dibaca. Volunteer. Yuk, siapa? Volunteer. Volunteer itu sukarela ya, berarti nggak saya tunjuk. Ayo siapa? Kalau nggak dibaca, nggak selesai nanti. Ya. Siapa nih? Oh? No one? Saya Miss Simon. Oh ya, oke. Dava lagi? Dava ya? Ya, oh Dava ya. Oke, Dava as Simon. Boleh. Dava, kamu minta ditemani siapa? Tunjuk satu temanmu. Bukan saya, Imam kayaknya. Itu tuh. Kok di sini yang muncul namamu? Siapa tadi yang mau jadi Simon? Sorry, Dava. Dava tadi udah kan ya? Oke. Saya, ma'am. Manuel. Oh, Iya, Manuel Paul Situmorang. Oke, Manuel Paul Situmorang jadi Simon. Yuk, kamu tunjuk salah satu. Jadi Mary. Temanmu siapa? Ersa, ma'am. Ersa. Hai, Ersa. Wah, Hello, ma'am. Alright, okay. Yes, Ersa. Ersa becomes Mary, ya? Oke. Mary dulu. Silakan. Ersa. Hello. Hello. It's Simon again. Is Alice back yet? No, she isn't. I'm afraid. Okay. Can I leave a message? Of course. Could you tell her to call me back when she gets in? I have a new number. It's 57. Hold on a second. Let me get a pen and paper. Okay, go ahead. The number is 579290003. Have you got that? Okay, let me read that back to you. That's 579290003. Yes, that's right. Right. I will make sure she gets your message. Goodbye. All right. Okay. Thank you, Manuel and Ersa, for reading it for us. Okay. You're welcome. Sampai di sini. Ya, thank you.